Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat siswa kelas 3 SD Negeri Misen 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar ya. Yuk mari berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa seperti sedia kala. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subpart pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Yuk, mari disimak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Selamat belajar! Pada pembelajaran 1 dan 2 untuk hari ini, kita akan mempelajari 4 buah materi. Yang pertama, jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, karya seni mozaik. Yang ketiga, pembagian bilangan kata. Dan yang terakhir, kerjasama. Tumbuhan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan? Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dapat dilakukan dengan umbi, akar tinggal, geragi, spora, tunas daun, dan yang terakhir biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah dan bawang putih. Kemudian untuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ubi jalar dan kentang. Sedangkan untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya yaitu wortel. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizoma. Adakah yang tahu apa itu akar tinggal atau rizoma? Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh mendatar dan tampak seperti akar. Tanaman kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami berikutnya yaitu geragi atau setolon. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada buku-buku batang tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Arbe, pegagan, dan semanggi merupakan contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah. Sedangkan rumput teki merupakan contoh tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang keempat yaitu spora. Spora berbentuk seperti biji yang sangat kecil yang dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora atau yang kita sebut sporangium. Tumbuhan paku dan jamur merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami berikutnya yaitu tunas. Adakah yang tahu apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda atau anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Kita bisa melihat tunas berada dekat di sebelah tanaman induknya. Contohnya yaitu pisang, bambu, dan tebu. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang keenam yaitu tunas daun atau tunas adventif. Tunas
adventif adalah tunas baru yang tumbuh pada daun yang terlihat sudah tua. Bisa dikatakan, tunas dapat tumbuh di pinggir-pinggir daun, tepi daun, ataupun di atas permukaan atau di bawah permukaan daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, contohnya yaitu cocor bebek, sukun, cemara, dan kersen. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji antara lain mangga, jambu, semangka, dan tanaman berbiji lainnya. Coba perhatikan bagian-bagian biji berikut ini. Bagian biji terdiri dari 3 bagian, yaitu selimut biji atau kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Yang kedua yaitu embrio yang merupakan calon tumbuhan baru. Dan yang terakhir yaitu kotiledon. Kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Setelah kalian mendengarkan penjelasan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami, nah sekarang ada beberapa perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Di antaranya yaitu mencangkok, stek, okulasi atau menempel, merunduk, dan yang terakhir mengenten atau sambung pucuk. Biji dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan biji atau tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Adakah yang tahu apa itu kerajinan mozaik? Karya seni mozaik atau kerajinan mozaik adalah gambar atau lukisan yang terbuat dari kepingan-kepingan yang ditempel pada media datar dengan menggunakan lem. Kepingan-kepingan tersebut dapat berupa keramik. Adapun langkah-langkah membuat karya mozaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering di lingkungan sekitar rumahmu. Yang kedua, robek daun kering tersebut menggunakan tangan atau gunting. Yang terakhir, tempelkan potongan daun kering tersebut pada gambar yang telah dirapikan gambar. Bagaimana? Mudah bukan? Maupun bahan alami yang tersedia di alam, misalnya daun kering dan biji-bijian. Daun dan biji-bijian pada tumbuhan memiliki bermacam bentuk serta warna-warna yang menarik. Keanekaragaman daun dan biji tumbuhan dapat menghasilkan karya seni mozaik yang sangat indah. Kalian bisa membuat karya seni mozaik di rumah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkalian. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar pembagian pecahan. Agar kalian lebih memahami materi tentang pembagian, yuk perhatikan contoh berikut ini dengan seksama. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Lalu, berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan cara pembagian. Adapun tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita masukkan 10 biji kacang merah tadi ke dalam satu buah toples. Lalu pindahkan 2 biji kacang merah tersebut, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disediakan. Kejadian tersebut dapat ditulis dalam kalimat matematika sebagai berikut, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi tersisa ada 8 biji kacang merah. Langkah yang kedua, kita pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, kejadian tersebut bisa kita tulis
8 dikurangi 2 sama dengan 6. Lalu, lakukan terus-menerus sampai biji dalam toples habis. Dan yang terakhir, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat, yaitu 2 tempat. Kenapa kok 2 tempat? Karena tadi kelompoknya ada 2. Kejadian seperti dalam gambar bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu 10 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Jika ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu sebagai berikut, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang hingga tidak tersisa atau nilainya menjadi 0. Adapun contoh soal yang akan Ibu berikan, yaitu tentang pembagian untuk bilangan besar. Yuk diperhatikan bersama-sama dengan seksama contoh soal berikut ini. 52 dibagi 2 sama dengan berapakah hasilnya? Adapun tahapan penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi dulu puluhan dengan 2. Kebetulan bilangan yang menempati tempat puluhan yaitu 5 puluhan dibagi 2 hasilnya adalah 2 puluhan. Sisanya yaitu 1 puluhan. Langkah yang kedua, kemudian pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan diperoleh 12 satuan. Kemudian yang terakhir, bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Bambu merupakan tanaman yang berkembang biak dengan cepat. Salah satu permainan tradisional yang masih dapat kita nikmati menggunakan bambu yaitu permainan lompat bambu. Lompat bambu merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama kelompok. Adakah kalian yang mengetahui apa itu kerjasama? Kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam melakukan kerjasama, masing-masing pihak perlu didasari dengan rasa sukarela dan saling menguntungkan. Dengan bekerja sama, kita dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan keamanan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.